Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Suarsono, kelas A3 Ilmu Komunikasi, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan dua model komunikasi. Model komunikasi suatu perkenalan. Seperti model pesawat terbang, model komunikasi kurang lebih adalah replika, kebanyakan sebagai model diagramatik dari dunia nyata. Oleh karena komunikasi bersifat dinamis, sebenarnya komunikasi sulit dimodelkan, akan tetapi seperti disarankan di muka, penggunaan model berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut berhubungan. Sejauh ini, terdapat aturan model komunikasi yang telah dibuat para pakar. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan pembuat model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melingkunginya. Kita akan membahas sebagian kecil aja dari sekian banyak model komunikasi tersebut, khususnya model-model yang sangat populer. Yang pertama yaitu model stimulus response atau SR, adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respons. Model ini menunjukkan komunikasi aksi, reaksi yang sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau B, saya tersenyum dan kemudian Anda membalas senyuman saya, itu pola 8R. Jadi model SR mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, lisan tulisan, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Oleh karena itu, Anda dapat menganggap proses ini sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat tindakan communication X berikutnya. Sebagai contoh, ketika seseorang Anda kagumi atau menarik perhatian, Anda tersenyum kepada Anda. Ketika berpapasan di jalan, boleh jadi Anda akan membalas senyumannya karena Anda merasa senang. Pada gilirannya, merasa mendapatkan sambutan. Orang tadi bertanya kepada Anda, mau kemana? Lalu Anda menjawab, mau kuliah. Ia pun melambaikan tangan ketika berpisah dan Anda membalas dengan lambaian tangan pula. Di kampus, masih mengenang peristiwa sebelumnya yang menyenangkan. Anda juga tersenyum-senyum kepada orang lain dan mendapat tanggapan dari teman Anda, kok kamu tampak bahagia sekali sih? Begitulah seterusnya. Kemudian yang kedua, model Shannon dan Weaver. Salah satu model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model yang sering disebut model matematis atau model teori informasi. Itu mungkin adalah model yang pengaruhnya paling kuat atas model dan teori komunikasi lainnya. Shannon adalah seorang insinyur pada Bell Telephone dan ia berkepentingan dengan penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Weaver mengembangkan konsep Shannon dan menerapkannya pada semua bentuk komunikasi untuk menjawab pertanyaan, apa yang terjadi pada informasi sejak saat dikirimkan hingga diterima. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu
melukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang membalikan atau mencipta ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran channel adalah medium yang mengirimkan sinyal tanda dari transmitter ke penerima. Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal. Kata-kata terucapkan yang ditransmisikan lewat udara sebagai saluran. Penerima, yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter. Terus yang kedua, saya akan menjawab fungsi komunikasi. Fungsi pertama yaitu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup. Untuk memperoleh kebahagiaan terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat, keluarga, kelompok, belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan bersama, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang dihadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia, dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi. Anak-anak yang karena kecelakaan, kesengsaraan, atau karena hal lain terisolasi atau terabaikan oleh manusia lainnya akan tampak liar. Perilaku mereka lebih menyerupai perilaku hewan daripada perilaku manusia. Bahasa mereka sering merupakan suara-suara tidak bermakna seperti teriak, jeritan, dengkuran, gerutan, desahan, dan suara-suara ganjil lainnya. Maka Victor, manusia liar asal Aveyron yang dibesarkan serigala yang hidup akhir abad ke-18 juga makan, minum, dan berperilaku seperti pengasuhnya serigala. Sayang, Victor mati muda sesudah ia ditemukan manusia beradab dan dicoba dididik menjadi manusia normal seperti kita. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik. Seperti dua sisi dari satu mata uang, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Benar kata Edward T. Hale bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.